Assalamualaikum sahabat Laura, apa kabar kalian? Semoga sehat-sehat selalu ya, dan tetap lancar puasanya. Mumpung bulan Ramadan, kita belajar tentang sejarah Islam yuk. Ada peristiwa apa saja ya di bulan Ramadan pada masa Rasulullah SAW? Ternyata ada 3 peristiwa besar yang terjadi pada masa Rasulullah SAW. Peristiwa yang pertama yaitu turunnya Al-Quran, yang kedua peristiwa Perang Badar, dan yang ketiga peristiwa Fathu Mekah atau pembebasan kota Mekah. Tapi kali ini kita akan belajar tentang peristiwa turunnya Al-Quran. Di tengah-tengah masyarakat kaum jahiliyah kota Makkah inilah Al-Quran pertama kali diturunkan. Al-Quran adalah kitab suci dan pedoman hidup bagi umat Islam. Al-Quran adalah firman Allah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Al-Quran merupakan mukjizat Nabi Muhammad SAW yang sangat berharga bagi umat Islam hingga saat ini. Al-Quran terdiri dari 30 juz, 114 surat, dan lebih dari 6.000 ayat. Al-Quran diturunkan setahap demi setahap kurang lebih selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Al-Quran diturunkan di Mekah selama 13 tahun dan di Madinah selama 10 tahun. Surah terpanjang dalam Al-Quran adalah surah Al-Baqarah, yaitu terdiri dari 286 ayat. Sedangkan surah terpendek adalah surah Al-Kautsar, An-Nasr, dan Al-Asr yang terdiri dari 3 ayat saja. Tapi tahukah kalian kapankah Al-Quran pertama kali diturunkan? Ayat pertama Al-Quran turun pada salah satu malam di bulan Ramadan di Gua Hiro. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quranul Karim yang artinya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Beberapa hari yang ditentukan itu ialah bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran sebagai petunjuk manusia dan penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Karena itu, barang siapa di antara kamu hadir di negeri tempat tinggalnya di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu, dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan lalu ia berbuka, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya, dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu supaya kamu bersyukur. Quran Surah Al-Baqarah ayat 185. Shadaqallahul Azim. Lalu, bagaimanakah proses turunnya Al-Quran? Wahyu pertama kali turun melalui perantara malaikat Jibril alaihissalam. Saat itu, Rasulullah SAW diperintahkan untuk membaca kembali ayat yang disampaikan oleh malaikat Jibril. Ayat pertama yang diturunkan adalah surah Al-Alaq ayat 1-5. Sedangkan ayat terakhir yang diturunkan adalah surah Al-Maidah ayat 3. Pernah suatu ketika saat wahyu akan turun, Rasulullah SAW mendengar suara gemuruh lonceng yang sangat kuat. Beliau sangat terkejut. Ternyata suara tersebut menandai kehadiran malaikat Jibril alaihissalam. Rasulullah
merasa sangat berat menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala itu. Hal ini terjadi pada saat menerima wahyu yang ketiga. Pernah malaikat Jibril menampakkan diri sebagai laki-laki dan mengucapkan kata-kata di hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Malaikat Jibril juga pernah turun membawa wahyu dengan menampakkan wujudnya yang asli. Nah, demikianlah sahabat Laura, Al-Quran turun dengan berbagai cara. Semoga bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.